Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 26 ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Orang yang suka berantam. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin tidak hanya saya saja yang tidak nyaman dengan orang yang suka berantam, yang suka bertengkar, atau kalau bahasa Bataknya barbadah. Ya, ada orang yang sampai bilang kalau ada seseorang yang tak mau mengalah, yang mau menang sendiri, yang mau omongannya yang didengarkan, yang kalau dia ngomong pasti dia pengen jawaban dan perkataannya saja yang benar. Sampai-sampai orang yang mengalah bilang perbadah, kalau yang menang. Seperti itu. Kurang lebih orang ini seumpama yang dituliskan dalam nats di Amsal ini, bagaimana dikatakan arang untuk bara menyala, kayu untuk api. Benar, ketika bara sedang menyala, diberikan arang lagi, makin panas, makin menyala api tersebut. Demikian juga api yang sudah ada, dimasukkan kayu lagi, makin panaslah api itu, makin besarlah nyala api itu. Orang yang suka bertengkar, yang suka berbantah, yang suka barbada kata orang Batak, ya dia pasti akan suka mengompori orang lain juga, ya, memanas-manasi orang lain supaya panas seperti dia, suka berbantah seperti dia. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu terkait dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini, sebagaimana mereka yang suka bertengkar, yang suka berbantah. Dan kita belajar hari ini dari nas firman Tuhan, bagaimana kita, yang pertama dari nas ini dikatakan jangan mau dikompori atau menjadi kompor, ya. Tadi diumpamakan oleh penulis kitab Amsal ini bahwa ada arang untuk bara, ada api untuk kayu. Ini merupakan memanaskan situasi. Kita jangan menjadi orang yang suka memanaskan situasi, atau sebaliknya, jangan mau dipanasi, jangan mau dikompori. Ada istilah sekarang ketika seorang provokator, seorang yang suka manas-manasi, dasar kompor 16 sumbu, ya banyak sumbunya, makin panas lah, ya, memperkeruh suasana. Tapi kita boleh belajar dari hari ini untuk tidak menjadi yang seperti itu. Kita boleh belajar menjadi orang yang meneduhkan. Jika ada suatu masalah, ada suatu pertengkaran, ada suatu perdebatan, ada suatu perbantahan, kita bisa menengahi untuk hal yang lebih baik. Yang kedua yang kita boleh belajar dari nas firman Tuhan, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Ya, ketika suasana hati panas akan sesuatu, kita boleh belajar untuk menyejukkannya, untuk belajar mengalah untuk menang. Ketika ada sesuatu perbantahan yang memang harus kita menangkan, ya kita menangkan. Ada suatu perbantahan, ada suatu perdebatan yang memang ada saatnya kita untuk kalah, ya kenapa tidak, untuk kebaikan bersama, apalagi sifatnya secara umum. Itu yang bisa saya sampaikan melalui renungan harian pada hari ini. Kita boleh belajar untuk tidak menjadi parbadah, untuk tidak jadi orang yang suka mengompor-ngompori. Saya mengutip beberapa masukan dari para penulis dan
Mereka berkata demikian, orang-orang pada umumnya bertengkar karena mereka tidak dapat berdebat. Ini Gilbert Kitchenerton. Dan jangan pernah pergi tidur dengan marah, begadang dan berkelahi. Ini menurut Phyllis Diller, seorang aktris perempuan Amerika. Dan mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk tidak mau jadi kompor bagi orang lain dan juga tidak mau dikompori oleh pemecah belah, dan tetap waspada terhadap panasnya perbantahan. Ada saatnya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, boleh menjadi berkat. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita boleh menjadi penengah yang membawa damai. Berbahagia orang yang membawa damai, dan kebahagiaan itu boleh menjadi milik kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang mengimplementasikan firman-Mu pada hari ini untuk menjadi para pembawa damai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.